Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Kopla, ditanya ekspor singkong, Capres Gemoy malah jawab soal aspal, efek udah tuwir ya. Duh, mending istirahatlah opa. Karena saya melihat calon presidennya itu aja. Dia lagi. Sosok yang sudah ketinggalan zaman. 100%, tapi kalau Anda punya eksekusi cuma 50%, dapatnya ya 50% itu. Nah di food estate ini kan kita nggak tahu apakah eksekusinya sampai 50 atau bahkan mungkin 10% kali gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Siang ini ada yang menarik perhatian saya ketika mencoba mencari berita soal capres ribuan baliho yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Lalu lewatlah cuplikan ketika Prabowo menjawab pertanyaan salah satu peserta dari acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang yang berlangsung Sabtu 18 November. Jadi, ada nih seorang wanita mencoba meminta penjelasan Capres Prabowo mengenai regulasi ekspor produk ketela pohon atau singkong. Karena di Malang tidak ada biji besi atau nikel seperti yang ada di luar Pulau Jawa. Kata si penanya sambil berharap ada solusi yang mantap dari Pak Menhan. Kalau tadi Bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi, tapi di Malang mohon maaf itu tidak ada. Yang ada ketela pohon singkong, Pak. Lucunya, bukannya menjawab dengan lugas, satset dan solutif, Prabowo malah berkata bahwa produksi dan ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton, tapi hasilnya bisa dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Sosok yang pernah kalah capres 2 kali itu juga berkata bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia, juga bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. What? Apa? Mungkin begitu reaksi banyak orang ketika menonton cuplikan dari jawaban Prabowo yang bisa diibaratkan dengan ungkapan jaka sembung bawa nampan alias gak nyambung Pak Menhan. Jawaban itu mengesankan bahwa Prabowo bukan hanya tidak menguasai topik yang sedang ditanyakan, tapi sekaligus terkesan ingin memaksakan pendapatnya kepada si penanya. Yang notabene masyarakat biasa yang tak punya keinginan muluk-muluk, tapi hanya ingin tahu bagaimana cara ekspor bahan makanan atau produk olahan berbahan dasar ketela pohon tadi. Malah dijawab soal aspal, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Lucu dan gemoy juga jawaban yang diberikan. Mungkin Prabowo menyesal telah mengatakan itu semua, padahal kan seharusnya Prabowo bisa menjawab diplomatis kalau memang tidak tahu regulasi ekspor seperti apa, atau sekalian minta maaf saja sambil berkata, maaf saya memang tidak tahu hal yang beginian. Seharusnya kemarin Prabowo mengajak Gibran untuk mendampingi, kan kalau tidak bisa jawab, bakalan ada gunanya juga anak presiden berada di sana. Kalau sampai Gibran tidak tahu juga, kan setidaknya ada temannya, bisa malu bareng-bareng gitu loh. Jujur saya tertawa ya mendengar jawaban Prabowo di tayangan itu. Itu baru ditanya sama wanita biasa loh, belum dicecar akademisi dan guru besar, juga tidak sampai didebat karena si penanya kurang puas dengan jawaban yang diberikan Prabowo. Atau mungkin si penanya terpaksa kudu menelan jawaban absurd tadi karena takut dilempar mic kalau Prabowo emosi jiwa. Waduh, wes, memang kurang kompeten kok capres yang satu itu. Masa yang model begitu kita disuruh tetap memilih atau memenangkan dia hanya karena berpasangan dengan anak presiden? Saya sih emoh. By the way, capres Gemoy satu itu juga diketahui memiliki masalah dengan ego dan temperamen yang mudah terpancing emosi, yang sangat membahayakan negeri ini. Karena orang mudah baperan dan emosional akan bereaksi setiap kali ada yang mengusik hati dan perasaannya. Maukah kalian punya pemimpin negara yang sedikit-sedikit emosian dan bereaksi setiap kali tidak nyaman? Model pemimpin begini bisa gampang kena prank loh, nggak bahaya tak? Belum lagi soal kemampuan berpikir, menelaah, menekan kemarahan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu apapun. Apakah kalian yakin Prabowo masih punya cukup kapasitas dalam usia seperti ini? Belum lagi secara pengalaman terbilang kurang komplit. Meskipun Prabowo pernah memimpin di TNI, terus menjadi menhan pula, juga ketum partai. Ngerinya kalau baru sekitar 1-2 tahun memimpin, terus KO atau negeri ini jadi autopilot kan gawat. Yakinkah kalian kalau Prabowo masih kuat keliling Indonesia bareng setahun saja seperti Jokowi?
Bagaimana menurut Anda para generasi muda? Masa sih kalian gak mempertimbangkan faktor usia Prabowo? Kok sampai nekat masih memilih beliau? Please mikir, jangan cuma karena gemoynya doang. Bagaimana menurut Anda? Pertanyaannya, apa yang didapat Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Apa yang bakal didapat keluarga Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Kalau pasangan Prabowo Gibran kalah di bulan Februari nanti, nasib baik Pak Jokowi di dunia politik pun berakhir. Meski didukung Presiden Jokowi, gara-gara kasus ini Prabowo Gibran bakal kalah? Waduh, bandar rugi besar. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Meski pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari Presiden Jokowi, namun belum tentu memenangkan Pilpres 2024. Jangan meremehkan intelijensia, akal sehat, budi nurani kemanusiaan rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengerti mana yang baik buat negara dan mana yang tidak. Jadi belum tentu menang. Hal itu disampaikan oleh analis komunikasi politik Hendry Satrio di lembaga survei Kedai Kopi. Indikasi Jokowi condong ke salah satu pasangan terlihat dari seringnya Presiden cawe-cawe soal Pilpres 2024. Menurut Hendry, persoalan cawe-cawe tersebut sejatinya telah diketahui jawabannya oleh masyarakat. Apalagi ada sang anak yang maju menjadi cawapres, jadi sulit untuk tidak cawe-cawe. Jadi seluruh rakyat Indonesia tahu jawabannya. Jadi yang kita perlu, kata Bung Karno, budi nurani kemanusiaan untuk menentukan siapa presiden kita di 2024. Tak mudah, tapi pasti bisa. Dalam menghadapi situasi politik dewasa ini, masyarakat dihimbau meningkatkan kepercayaan pada negara ini. Lalu para penyelenggara negara harus membuktikan mereka bisa bersikap netral, meski sulit memang kondisinya ketika penguasa ikut serta dalam pemilu. Tapi harusnya sih bisa. Menurut dia, seluruh orang harus optimistis pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sampai akhir. Sebab saat ada kecurangan, hukumannya langsung datang dari rakyat. Tak mungkin pula dalam pemilu capres-cawapresnya atau presiden dan wakil presidennya yang terpilih, ternyata rakyat tidak percaya itu hasil pemilu jujur dan adil, yang mana bisa membuat negara menjadi gawat. Jika anak kita ikut suatu pertandingan, tentu kita menginginkan anak kita jadi pemenang. Masa dibiarkan menjadi pecundang? Seluruh rakyat Indonesia tahu tujuannya, sehingga kita perlu budi nurani kemanusiaan untuk menentukan siapa presiden kita di 2024. Tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Dalam menghadapi situasi politik dewasa ini, masyarakat dihimbau meningkatkan kepercayaan pada negara. Kemudian, para penyelenggara negara haruslah membuktikan mereka bisa bersikap netral meski sulit memang kondisinya ketika penguasa ikut serta dalam pemilu. Kita harus percaya kepada KPU, Bawaslu, DKPP, Parpol, dan tentu saja calon pemimpin kita, Capres-Cawapres yang sudah mendapatkan nomor urut. Seluruh masyarakat haruslah optimistis pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sampai akhir. Selain percaya terhadap penyelenggara negara, kita pun harus mempunyai nurani, sehingga bisa memilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasar uang yang diberikan. Prabowo Gibran belum tentu aman karena keunggulannya di berbagai survei tidak begitu signifikan. Teringat ketika Ganjar dinilai melakukan blunder terkait Piala Dunia U20. Saat itu selisihnya sekitar 7-8% antara kedua capres itu. Kalau dibandingkan elektabilitas Ganjar dengan Prabowo yang diasumsikan selisihnya 7 atau 8%, ini mirip-mirip beberapa waktu lalu ketika Ganjar melakukan blunder, menolak soal timnas Israel ke Indonesia, sehingga Piala Dunia U20 batal jadi tuan rumah. Setelah beberapa lama isu itu pun mulai menguap, dilupakan, maka elektabilitas Ganjar kembali naik. Bahkan ketegasan PDIP dan Ganjar menolak kedatangan Israel di Indonesia dalam Piala Dunia U20 menjadi tambah nilai positif sekarang ini. Apalagi sekarang sedang terjadi pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza.
Prabowo Gibran didukung Presiden Jokowi serta memiliki partai koalisi yang paling banyak dan partai besar. Keunggulannya dinilai tidak signifikan. Prabowo Gibran seharusnya bisa unggul di atas 15% dari Ganjar. Selisih 7-8% masihlah jauh dari kata aman. Ganjar Mahfud masih berpeluang menyalip. Bagaimana menurut Anda?